Terorisme Timur Tengah dan Sistem Ideologis Amerika tahun 1986. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1985, di Washington, Presiden Reagan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Shimon Peres, yang menyatakan Israel siap untuk mengambil langkah besar di Timur Tengah dan menghulurkan perdamaian ke Yordania. Kunjungan Peres berlangsung saat hubungan Amerika-Israel sangat harmonis, ucap David Sipler di Times, mengutip seorang pejabat Departemen Luar Negeri yang menyebut hubungan Amerika Serikat dengan Israel sangat dekat dan erat. Peres disambut hangat sebagai tokoh perdamaian, dan dipuji komitmen nyatanya untuk mengupayakan perdamaian alih-alih mengumandangkan perang, menurut ucapannya sendiri. Presiden mengatakan bahwa ia dan Peres membahas momok jahat terorisme, yang telah merenggut begitu banyak korban orang Israel, Amerika, dan Arab, dan menghadirkan tragedi bagi banyak lainnya, seraya menegaskan, kami sepakat terorisme tidak boleh merintangi usaha untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Dibutuhkan bakat Jonathan Swift, penulis prosa satire berkebangsaan Irlandia, untuk bisa dengan tepat memahami maksud dua komandan teroris terkemuka di dunia ini, yang memiliki konsep perdamaian serupa, dan hendak menyisihkan salah satu kubu yang mengklaim hak penentuan nasib sendiri di bekas wilayah Palestina populasi pribumi. Lembah Yordan merupakan bagian tidak terpisahkan dari negara Israel, kata Peres saat berkeliling permukiman Israel pada tahun 1985. Konsisten dengan pendiriannya yang tak tergoyahkan bahwa masa lalu tidak dapat diubah dan Alkitab adalah sumber utama dalam menentukan nasib tanah kita, dan bahwa negara Palestina akan mengancam eksistensi Israel. Konsepsinya tentang negara Yahudi banyak dipuji di Amerika Serikat karena tidak berlebihan, tidak mengancam, dan hanya melenyapkan eksistensi rakyat Palestina. Konsekuensi ini dianggap sepele saja, paling hanya jadi noda kecil di dunia yang memang tidak sempurna. Baik Peres maupun pemimpin Israel lainnya belum beranjak sejengkal pun dari posisi Presiden Chaim Herzog pada tahun 1972, bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah menjadi mitra dengan cara apapun, di tanah yang telah disucikan bagi umat kita selama ribuan tahun. Meski para penganjur perdamaian lebih memilih untuk mengecualikan daerah tepi barat, yang terdiri atas banyak penduduk Arab, dari negara Yahudi demi menghindari apa yang secara halus mereka rasakan sebagai masalah demografis. Semua masih mengikuti pandangan Shlomo Gazit, lihat bab pendahuluan, bahwa kebijakan penghancuran semua inisiatif, untuk aksi politik, demokrasi, ataupun negosiasi, telah menghasilkan kisah sukses dan harus dilanjutkan. Sikap Israel dengan dukungan Amerika Serikat, tetap seperti sikap Perdana Menteri, sekarang Menteri Pertahanan, Yitzhak Rabin saat PLO dan negara-negara Arab mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelesaian dua negara damai pada Januari tahun 1976. Israel menolak segala bentuk negosiasi dengan PLO meski organisasi itu mengakui Israel dan menghentikan teroris, dan tidak akan melakukan negosiasi politik dengan rakyat Palestina, PLO atau bukan. Baik Peres maupun Reagan bahkan enggan mempertimbangkan proposal PLO yang diketahui mendapatkan dukungan luar biasa dari rakyat Palestina, dan memiliki legitimasi sama seperti dimiliki organisasi Zionis pada tahun 1947. Untuk mengadakan negosiasi yang mengarah pada pengakuan yang saling menguntungkan dalam penyelesaian dua negara, sesuai konsensus internasional yang selama bertahun-tahun telah diblokir Amerika Serikat dan Israel. Realitas politik krusial ini menghadirkan kerangka kerja yang dibutuhkan dalam tiap pembahasan tentang momok jahat terorisme, yang dalam istilah rasis wacana Amerika mengacu pada tindakan teroris oleh orang Arab, bukan oleh orang Yahudi. Sama seperti halnya perdamaian, berarti upaya penyelesaian yang menghormati hak penentuan nasib sendiri bangsa Yahudi, bukan rakyat Palestina.
Peres datang ke Washington guna membahas soal perdamaian dan terorisme bersama sahabat karibnya setelah mengirim pesawat pengebom untuk menyerang Tunis, ibu kota Tunisia, tempat mereka membunuh 20 warga Tunisia dan 55 warga Palestina, sebagaimana yang dilaporkan wartawan Israel Amnon Kapeliou. Sasarannya kawasan yang tak punya kekuatan pertahanan, resort tempat berlibur dengan belasan rumah, pondok penginapan, dan markas PLO di sekitarnya yang berbaur sedemikian rupa sehingga sulit dibedakan, bahkan dari dekat. Senjata yang digunakan lebih canggih daripada yang di Beirut, tampaknya berupa bom pintar yang menghancurkan target menjadi debu. Jasad korban di dalam bangunan yang dibom itu lumat hingga tak bisa dikenali lagi. Mereka memperlihatkan sejumlah foto korban kepada saya. Anda boleh mengambilnya, kata mereka. Saya meninggalkan foto-foto itu di kantor. Tidak akan ada surat kabar yang mau menerbitkan foto teror semacam itu. Saya diberitahu bahwa jasad seorang bocah Tunisia yang menjual roti lapis di dekat markas PLO hancur berkeping-keping. Sang ayah mengenali tubuh anak itu lewat bekas luka di pergelangan kakinya. Beberapa korban luka dikeluarkan dari balik reruntuhan, tampak sehat dan tidak cedera parah, ujar pemandu saya. Setengah jam berselang mereka ambruk dan meninggal. Ternyata organ dalamnya mengalami kerusakan akibat kekuatan ledakan. Tunisia telah menampung rakyat Palestina atas permintaan Reagan, setelah mereka diusir dari Beirut dalam invasi yang didukung Amerika Serikat, yang menyebabkan sekitar 20.000 orang terbunuh dan sebagian besar negara tersebut hancur. Kalian menggunakan palu untuk menghajar lalat, demikian wartawan militer Israel Ze'ev Sif diberitahu oleh seorang tokoh penting Pentagon, seorang jenderal yang akrab dengan militer Israel IDF dan beberapa tentara negara lain di wilayah ini. Kalian menyerang warga sipil secara semena-mena. Kami kaget dengan sikap kalian terhadap warga sipil Lebanon. Demikian ungkapan perasaan tentara dan petugas senior Israel yang terkejut dengan kebiadaban serangan tersebut dan perlakuan terhadap warga sipil dan tahanan. Meskipun dukungan di Israel untuk agresi ini dan tim Begin Sharon meningkat sesuai dengan kekejaman yang dilakukan, dan mencapai puncaknya setelah teror pengeboman Beirut pada Agustus. Shimon Peres, tokoh perdamaian sekaligus sosok yang dihormati di kalangan sosialis internasional, tetap diam hingga ongkos yang harus ditanggung Israel meningkat seiring pembantaian pasca perang Sabra Shatila. Dan kemudian korban berjatuhan akibat perlawanan Lebanon, yang merongrong rencana Israel mengukuhkan Orde Baru di Lebanon, dengan Israel menguasai sebagian besar wilayah selatan dan sisanya dikendalikan sekutu Israel, Palangis, dan sekelompok elit Muslim. Tidak diragukan lagi, Kapeliou menyimpulkan bahwa Arafat menjadi target serangan di Tunis. Di markas PLO yang dikunjunginya, ada foto Arafat berdiri di tengah reruntuhan dengan judul, "Mereka ingin membunuhku alih-alih berunding denganku." PLO ingin berunding, demikian keterangan yang diterima Kapeliou, tetapi Israel menolak segala bentuk perundingan, fakta sederhana yang secara efektif disembunyikan di Amerika Serikat, atau lebih buruk lagi dianggap tidak relevan berdasarkan premis yang rasis. Juga sangat mungkin ada campur tangan Amerika Serikat dalam serangan di Tunis. Amerika Serikat bahkan tidak memperingatkan negara korban, yang notabene sekutu Amerika, saat para pembunuh akan beraksi. Mereka yang percaya tipu daya bahwa armada ke-6 dan sistem pengawasan yang ketat di wilayah tersebut tidak mampu mendeteksi pesawat Israel saat mengisi bahan bakar dalam perjalanan ke Mediterania, harus mendesak penyelidikan Kongres terkait ketidakbekusan militer Amerika, yang tentu menjadikan kita dan sekutu kita sasaran yang mudah diserang musuh. Laporan berita kini mengutip sumber-sumber pemerintah yang mengatakan armada ke-6 Amerika Serikat tentu menyadari datangnya serangan, tetapi memutuskan untuk tidak memberitahukan pejabat Tunisia, demikian Los Angeles Times melaporkan. Namun, pernyataan yang sangat signifikan itu tidak diwartakan di dua koran utama pantai timur Amerika Serikat,
The New York Times dan The Washington Post, ataupun koran lainnya, dan tidak dimanfaatkan dalam layanan berita luar negeri Associated Press dan UPI, ungkap koresponden Timur Tengah untuk Ekonomis London, Godfrey Johnson, seraya menambahkan, persekongkolan pasif Amerika Serikat nyata adanya. Salah satu korban pengeboman di Tunis adalah Mahmoud El Mughrabi. Ia lahir di Yerusalem pada tahun 1960, dan pada usia 16 tahun sudah 12 kali ditahan. Ia juga salah satu informan untuk investigasi London Sunday Times soal penyiksaan di Israel pada tanggal 19 Juni tahun 1977, yang berhasil menyelamatkan diri ke Yordania setelah bertahun-tahun hidup menderita di bawah kondisi pendudukan militer yang kian buruk. Demikian menurut catatan memorial oleh sejumlah teman Yahudi Israel yang dilarang untuk diterbitkan media setempat di Yerusalem Timur oleh sensor militer Amerika Serikat. Fakta semacam ini tentu saja tidak ada artinya di Amerika Serikat, karena laporan cermat Sunday Times dijauhkan dari pers, meskipun dikutip di New Republic yang liberal. Sejalan dengan pembelaan tegas atas penyiksaan terhadap orang-orang Arab yang tak menimbulkan tanggapan apapun. Amerika Serikat membenarkan pengeboman Israel di Tunis sebagai tanggapan yang sah terhadap serangan teroris. Menteri Luar Negeri Sult mengkonfirmasi pendapat ini dalam sebuah panggilan telepon ke Menteri Luar Negeri Israel, Yitzhak Samir, memberitahunya betapa Presiden dan yang lainnya bersimpati atas tindakan Israel. Washington mencabut dukungan terbuka ini setelah muncul reaksi global yang berlawanan, tetapi abstain terkait kecaman Dewan Keamanan PBB atas tindakan agresi bersenjata yang terang-terangan melanggar piagam PBB, hukum internasional, dan norma etika sendiri seperti biasa. Iklim intelektual dan kultural Amerika Serikat tercermin lewat fakta bahwa sikap abstain ini dikecam karena dipandang sejalan dengan sikap pro-PLO dan anti-Israel, dan sebagai penolakan untuk menghabisi para teroris yang dipilih dengan cermat. Mungkin ada yang berpendapat pengeboman Israel tidak termasuk kategori terorisme internasional, tetapi kejahatan agresi yang jauh lebih serius, seperti dinyatakan Dewan Keamanan PBB. Atau ada yang berpendapat bahwa tidak adil membebani Israel dengan pengertian terorisme internasional yang dirancang pihak lain. Menghadapi pandangan tersebut, kita bisa menilik doktrin Israel sendiri sebagaimana yang dirumuskan Duta Besar Benjamin Netanyahu dalam konferensi internasional tentang terorisme. Faktor pembeda dalam terorisme, ia menjelaskan, adalah pembunuhan yang disengaja dan sistematis dan penganiayaan terhadap warga untuk menyebarkan rasa takut. Jelas sekali serangan di Tunis dan kekejaman Israel lainnya selama bertahun-tahun tergolong dalam konsep ini, meskipun kebanyakan tindak terorisme internasional lainnya tidak demikian, termasuk serangan teroris paling parah terhadap warga Israel, yaitu Maalot pembantaian Munich, kekejaman di jalur pesisir pada tahun 1978 yang memberi dalih untuk menyerang Lebanon, dan lainnya. Atau bahkan pembajakan pesawat terbang atau penyanderaan secara umum, yang menjadi topik konferensi yang ia hadiri. Serangan terhadap markas PLO diduga sebagai aksi balasan atas pembunuhan 3 warga Israel di Larnaca, Siprus, oleh sejumlah orang yang telah ditangkap dan diadili untuk kejahatannya. Pakar diplomatik Barat soal PLO meragukan Arafat sadar akan misi yang direncanakan. Orang Israel juga telah menarik keterangan awal mereka bahwa Arafat terlibat. Para pembela terorisme Israel di Amerika Serikat, yang meyakinkan kita bahwa serangan Israel di Tunisia justru menarget orang-orang yang bertanggung jawab untuk kegiatan teroris, tak peduli menyatakan bahwa apapun yang terjadi, tanggung jawab moral yang lebih besar atas berbagai kekejaman ini ada di tangan Yasser Arafat, karena dia merupakan bapak kekerasan Palestina kontemporer. Dalam keterangan untuk kelompok lobi Israel AIPAC, Jaksa Agung Edwin Meese menyatakan Amerika Serikat akan menahan Arafat karena bertanggung jawab atas berbagai aksi terorisme internasional, dan fakta-fakta di luar itu ternyata tidak relevan. Karenanya,
Setiap tindakan terhadap PLO kategori yang sangat luas, seperti ditunjukkan catatan sejarah sah-sah saja. Serangan di Tunis konsisten dengan praktik Israel sejak awal berdiri. Pembalasan dilakukan terhadap mereka yang rentan, bukan pelaku kekejaman. Kecaman standar terhadap PLO adalah, alih-alih langsung menyerang musuh yang siaga seperti Israel, orang Palestina menyerang sasaran yang lebih lemah, orang Israel di Italia, Austria, dan tempat lain. Ciri lain sifat keji dan pengecut mereka. Praktik Israel serupa, yang dimulai jauh sebelumnya dan dalam skala lebih besar, luput dari perhatian di tengah pujian umum seputar kepahlawanan, efisiensi militer, dan kesucian tangan dari sekutu kesayangan Amerika Serikat. Konsep pembalasan juga menimbulkan sejumlah pertanyaan, yang akan segera kita bahas. Di penghujung tahun 1985, Pers merilis catatan tahun terorisme internasional yang mencekam, termasuk pembunuhan di Larnaca pada tanggal 25 September dan pembajakan Achille Lauro serta pembunuhan brutal terhadap turis Amerika yang lumpuh, Leon Klinghoffer, pada tanggal 7 Oktober. Serangan Israel di Tunis pada tanggal 1 Oktober tidak disertakan dalam daftar. Pada laporan panjang akhir tahun tentang terorisme, Times secara singkat mencatat pengeboman Tunis, tetapi sebagai contoh aksi balasan, bukan terorisme. Mendeskripsikannya sebagai tindakan putus asa yang tidak banyak berpengaruh terhadap kekerasan Palestina dan menimbulkan protes negara lain. Profesor Hukum Harvard Alan Dershowitz, yang mengecam Italia karena terlibat dalam terorisme internasional dengan melepaskan orang yang diduga mendalangi pembajakan Achille Lauro, menyatakan Amerika Serikat pasti akan mengekstradisi setiap teroris Israel yang telah melakukan kekerasan terhadap warga negara-negara lain, misalnya Ariel Sharon, Yitzhak Samir, atau Menachem Begin. Pernyataan ini muncul pada hari yang sama saat Peres disambut di Washington tak lama usai pengeboman Tunis dan dipuji karena komitmennya terhadap perdamaian, dan dianggap wajar dalam iklim budaya yang berlaku. Berbagai pernyataan Reagan tentang terorisme diwartakan dan diulas dengan cukup serius di media arus utama, tetapi sesekali kritikus mengomentari kemunafikan mereka yang mengecam terorisme internasional seraya mengirim sekutunya untuk membunuh, memutilasi, menyiksa, dan melakukan penghancuran di Nicaragua dan tak banyak disinggung, karena tindakan ini dianggap sukses besar untuk membantai puluhan ribu orang di El Salvador demi mencegah ancaman hadirnya demokrasi sejati di sana. Tak lama setelah perbincangan Reagan-Peres tentang perdamaian dan teror, kelompok yang terdiri atas 120 dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain, kembali dari penyelidikan di Nicaragua yang didukung American Public Health Association dan Organisasi Kesehatan Dunia, melaporkan pengrusakan klinik dan rumah sakit, pembunuhan tenaga kesehatan, penjarahan apotek perdesaan yang menyebabkan minimnya ketersediaan obat-obat penting dan sukses mengganggu program vaksinasi polio, sebagian kecil dari kampanye kekerasan yang diselenggarakan di pusat terorisme internasional, Washington dan Miami. Wartawan Times di Nicaragua kerap menunjukkan semangat yang sama dengan jurnalis Pravda di Afghanistan, dalam menggali atau memeriksa bukti kuat kekejaman kontra, dan seperti banyak yang lainnya, laporan ini tak dimuat dalam newspaper of record. Serangan di Tunis menunjukkan kadar kemunafikan yang tidak selalu mudah dipahami. Misalkan saja Nicaragua melakukan pengeboman di Washington, membidik Reagan, Sult, dan teroris internasional lainnya, membunuh sekitar 100.000 orang secara tidak sengaja. Niscaya sepenuhnya dibenarkan untuk melakukan aksi balasan, menurut standar orang Amerika, jika memang rasio 25:1 dapat diterima, seperti pada kasus Larnaca Tunis. Meski kita bisa menambahkan untuk lebih tepatnya bahwa setidaknya dalam kasus ini para pelaku kejahatan menjadi sasaran serangan, dan tak ada pertanyaan soal orang yang memprakarsai teror, dan barangkali jumlah korban meninggal perlu ditambahkan sesuai sejumlah faktor dengan mempertimbangkan populasi penduduk. Teroris dan mereka yang mendukungnya,
harus dan akan dihukum, ucap Presiden Reagan. Memberikan dasar moral bagi aksi balasan semacam itu, sejalan dengan sikap para pengecamnya di media arus utama, sebagaimana telah kita saksikan. Peres telah dikenal sebagai tokoh perdamaian di Lebanon. Setelah ia menjadi Perdana Menteri, program kontra-terorisme Israel terhadap warga sipil di wilayah pendudukan di Lebanon meningkat, mencapai puncak kebiadaban lewat Operasi Tinju Besi pada awal tahun 1985, yang memiliki ciri khas serupa pasukan berani mati di Amerika Latin. Demikian komentar Curtis Wilkie, menguatkan laporan wartawan lain di tempat kejadian. Di desa Zraria misalnya, IDF melancarkan operasi hingga jauh ke utara garis depan. Setelah beberapa jam menembaki Zraria dan 3 desa terdekat, IDF mengangkut seluruh penduduk laki-laki, menewaskan 35-40 penduduk desa, sebagian berada di mobil yang digilas tank-tank Israel. Penduduk desa lainnya dipukuli atau dibunuh. Sebuah peluru tank ditembakkan ke arah pekerja palang merah yang telah diperingatkan agar menjauh, dan pasukan Israel secara ajaib selamat tanpa korban jiwa dari apa yang secara resmi digambarkan sebagai perang dengan gerilyawan yang punya senjata berat. Sehari sebelumnya, 12 tentara Israel tewas dalam serangan bom bunuh diri di dekat perbatasan. Namun, Israel membantah serangan di Zraria sebagai aksi balasan. Bantahan Israel ini ditelan mentah-mentah sebagai fakta oleh pengamat di Amerika Serikat, yang menjelaskan bahwa intelijen telah menetapkan kota ini sebagai sarang teroris. Tidak kurang dari 34 gerilyawan Syiah tewas di sana, dan lebih dari 100 orang dibawa pergi untuk diperiksa, dari satu desa kecil, Eric Breindel, yang menyiratkan luasnya jaringan teror Syiah. Tak tahu soal garis kebijakan partai, tentara Israel menuliskan keterangan pembalasan dendam pasukan pertahanan Israel di dinding kota, dalam bahasa Arab, sebagaimana dilaporkan wartawan di tempat kejadian. Di tempat lain, artileri Israel menembaki rumah sakit dan sekolah dan menangkap tersangka, termasuk pasien di ranjang perawatan dan ruang operasi rumah sakit, untuk diinterogasi atau dibawa ke kamp konsentrasi Israel. Di antara sekian banyak kekejaman lain bahwa seorang diplomat barat yang sering berkunjung ke daerah itu menyebutnya capaian baru dalam hal kekejaman yang disengaja dan pembunuhan yang sewenang-wenang. Kepala Unit Penghubung IDF di Lebanon, Jenderal Shlomo Ilya, mengatakan satu-satunya senjata melawan terorisme adalah terorisme, dan Israel memiliki pilihan selain yang sudah digunakan untuk berbicara dalam bahasa yang dipahami teroris. Konsep ini bukan sesuatu yang baru. Operasi Gestapo dalam pendudukan Eropa juga dibenarkan demi memerangi terorisme, dan salah satu korban Klaus Barbie, salah satu pejabat Gestapo, ditemukan terbunuh dengan catatan terjepit di dadanya, bertuliskan teror melawan teror, tampak serupa dengan yang biasa diungkapkan kelompok teroris Israel, dan dengan judul berita utama Der Spiegel tentang teror pengeboman oleh Amerika Serikat di Libya pada April tahun 1986. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam praktik dan tindakan Israel terhadap warga sipil di Lebanon Selatan, diveto Amerika Serikat dengan alasan menerapkan standar ganda. Kami tidak percaya resolusi yang timpang akan mengakhiri penderitaan Lebanon, Jeane Kirkpatrick menjelaskan. Operasi teror Israel berlanjut saat pasukannya dipaksa mundur oleh sejumlah perlawanan. Pasukan Israel dan Selatan Tentara Bayaran South Lebanon Army SLA, menutup tahun terorisme internasional yang mencekam pada tanggal 31 Desember tahun 1985 dengan menyerbu desa Muslim Syiah Kunin di Lebanon Selatan dan mengusir sekitar 2.000 penduduknya, menghancurkan beberapa rumah dan membakar yang lainnya, dan menangkap 32 pemuda. Sementara orang tua, perempuan, dan anak-anak dari desa dikabarkan digiring ke kota di luar zona keamanan Israel, tempat terdapat pos komando pasukan PBB. Laporan ini dihimpun dari Beirut,
Berdasarkan kesaksian yang dikutip polisi Lebanon, seorang wartawan dari jurnal konservatif Beirut An-Nahar, dan Gerakan Amal Syiah. Sedangkan dari Jerusalem, Joel Greenberg mewartakan versi yang berbeda, bukan mengacu pada setiap sumber yang bisa diidentifikasi, melainkan sebagai fakta sederhana. Penduduk desa yang takut akan aksi balasan SLA melarikan diri dari desa Kunin, setelah 2 tentara SLA dibunuh di desa tersebut. Perbandingan macam ini, yang sudah baku, amat berguna. Propaganda Israel mendapat banyak keuntungan dari kenyataan bahwa media sangat mengandalkan koresponden yang berbasis Israel. Ini menghasilkan 2 keuntungan penting. Pertama, berita disajikan ke penonton Amerika melalui mata resmi Israel. Kedua, pada kesempatan langka ketika koresponden Amerika Serikat melakukan penyelidikan independen, alih-alih hanya mengandalkan kerja sama tuan rumah, sistem propaganda Israel dan kelompok pendukungnya di Amerika Serikat bisa mengeluhkan diabaikannya kejahatan orang Arab. Sementara Israel dihukum dengan pemeriksaan yang rinci atas cacat kecil dalam laporan yang amat padat. Ketidakmampuan mengelola berita dengan cara biasa terkadang menciptakan masalah. Misalnya, selama Perang Lebanon tahun 1982, ketika Israel tidak dapat mengendalikan laporan kesaksian wartawan yang berbasis di Lebanon. Hal ini menimbulkan protes keras atas dugaan rekayasa dan jual beli isu dalam perang psikologis skala luas, yang dilancarkan terhadap Israel yang tak berdaya, tanda lain dari antisemitisme dalam pandangan dunia. Di sini Israel menjadi korban, bukan pelaku penyerangan. Mudah untuk menunjukkan bahwa tuduhan itu keliru, seringkali menggelikan, dan bisa diduga media akan tunduk untuk melihat persoalan dari sudut pandang Israel, bukan perkara mudah bagi para jurnalis bertahan hidup di tengah teror bom Israel. Kesaksian dari sumber-sumber Israel seringkali jauh lebih keras dari yang dilaporkan di pers Amerika Serikat, dan yang diberitakan di surat kabar Amerika Serikat seringkali sudah diperhalus dari yang sebenarnya dirasakan jurnalis. Namun, tuduhan itu disikapi dengan sangat serius meski tampak absurd, sedangkan kritik akurat terhadap media untuk kepatuhannya pada perspektif Amerika Serikat Israel dan penyembunyian sejumlah fakta diabaikan begitu saja. Secara tipikal, kajian analisis liputan media tentang perang tahun 1982 di Lebanon, memuat begitu banyak pengaduan terhadap pers yang diduga anti-Israel. Pembelaan media terkait tuduhan ini, tetapi bahkan tidak merujuk pada fakta adanya analisis kritis yang cukup akurat dan ekstensif mengenai kenyataan yang persis sebaliknya. Dalam batas ketat iklim intelektual Amerika Serikat yang sangat ideologis, hanya kritik pertama yang bisa diterima. Ini fenomena yang cukup khas tampak jelas dalam kaitannya dengan Perang Indochina, Perang Amerika Tengah, dan lain-lain. Dan masih berfungsi sebagai perangkat lain dari pengendalian pikiran. Operasi Tinju Besi, yang dengan enteng disebut terorisme oleh Komandan Israel, lihat ucapan Jenderal Ilya, dikutip di atas, memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, John Kivner menyatakan dari Lebanon, untuk membuat populasi melawan gerilyawan dengan meningkatkan risiko akibat sikap mendukung mereka. Singkatnya, untuk menjadikan penduduk sebagai sandera serangan teroris, kecuali mereka menerima ketentuan yang dipaksakan Israel. Tujuan kedua, memperburuk konflik internal di Lebanon dan untuk mengganti penduduk secara umum setelah perselisihan antar kelompok, yang sebagian besar tampaknya akibat hasutan penjajah sejak tahun 1982, dengan cara-cara klasik. Ada banyak bukti, ucap koresponden di Lebanon, Jim Muir, orang Israel menyulut dan mendorong konflik Kristen Druze di wilayah Chouf. Di selatan, seorang petugas senior lembaga bantuan internasional mengatakan, berbagai trik kotor mereka lakukan untuk menimbulkan masalah, tetapi ternyata tidak berhasil. Perbuatan mereka sangat jahat, demikian pandangan yang dimiliki lembaga bantuan internasional secara umum.
Saksi mata setempat melaporkan bahwa tentara Israel sering menembaki kamp Palestina dari daerah Kristen terdekat untuk menghasut rakyat Palestina agar melawan orang Kristen, dan penduduk di desa Kristen mengatakan patroli Israel memaksa orang Kristen dan orang Islam saling pukul di bawah todongan senjata, di antara sejumlah bentuk lain pelecehan yang aneh. Cara ini pada akhirnya membuahkan hasil. Orang Kristen sekutu Israel menyerang umat Muslim di dekat Sidon dengan cara yang niscaya memicu respons lebih keras, memicu lingkaran kekerasan yang kemudian menyebabkan pindahnya puluhan ribu orang Kristen, sebagian besar ke wilayah selatan yang didominasi Israel, sementara puluhan ribu kaum Syiah didesak bergerak ke utara lewat operasi tinju besi yang dilancarkan Peres. Dalih yang berkembang di Amerika Serikat adalah bahwa Israel selalu berencana untuk menarik diri, hingga akhirnya teroris Syiah secara semena-mena melakukan kekerasan sesuai kebiasaan orang Arab, dan membuat Israel terpaksa menunda penarikan yang sudah direncanakan. Namun seperti yang diamati Jim Muir dengan tepat, adalah fakta sejarah yang melampaui segala perdebatan bahwa Israel tidak akan menarik diri, bukan karena serangan yang dilakukan dan korban yang berjatuhan, dan tingkat penarikan mundur pasukan itu hanya ditentukan intensitas resistensi yang muncul. Perintah tinggi Israel menjelaskan korban operasi tinju besi adalah penduduk desa teroris. Sehingga bisa dimengerti bagaimana 13 warga desa dibantai milisi SLA dalam insiden yang memicu pengamatan lebih lanjut. Yossi Olmert dari Siloah Institut Kajian Strategis Israel, menyatakan, para teroris beroperasi dengan dukungan sebagian besar masyarakat setempat. Seorang komandan Israel mengeluhkan, para teroris punya banyak mata di sini, karena mereka tinggal di sini. Sedangkan koresponden militer dari Jerusalem Post menjelaskan masalah yang dihadapi dalam memerangi tentara bayaran teroris dan kelompok fanatik, yang cukup gigih berjuang dan siap mati saat menyerang IDF, yang harus menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah pendudukan di Lebanon Selatan, meski ada harga yang harus dibayarkan oleh penduduk. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap cara mereka melakukan pekerjaannya. Leon Wieseltier menjelaskan perbedaan antara terorisme Syiah terhadap tentara pendudukan dan terorisme Palestina, yang masing-masing menunjukkan watak jahat warga Arab. Palestina punya pembunuh yang memang ingin membunuh, sementara Syiah punya pembunuh yang ingin mati. Mereka melakukan tindakan yang diilhami oleh kebutuhan akan hadirnya juru selamat dunia, yang tidak cukup sekadar dipenuhi secara politik dan diplomatik, tidak sesederhana menyingkirkan tentara pendudukan dari tanah air mereka. Sebaliknya, tentara rahasia mereka, Amal, telah dibayat untuk menghancurkan Israel sejak didirikan pada tahun 1975, narasi yang melampaui dongeng yang dibuat-buat dalam sistem Hasbara Israel. Konsep terorisme yang sama banyak digunakan pejabat dan pengamat di Amerika Serikat. Demikianlah Pers mewartakan, tanpa ulasan, keprihatinan Menteri Luar Negeri Sult tentang terorisme internasional menjadi hasratnya setelah aksi bom bunuh diri terhadap marinir Amerika Serikat di Lebanon pada Oktober tahun 1983. Pasukan yang dipandang penduduk, tidak aneh, sebagai kekuatan militer asing yang dikirim untuk memaksakan orde baru yang dikukuhkan lewat agresi Israel. Barry Rubin mencatat, manfaat penting terorisme yang disponsori Suriah di Lebanon adalah memaksa penarikan pasukan Israel dan marinir Amerika Serikat, sementara Iran dan Suriah terus mendukung aksi teroris oleh kelompok ekstremis Syiah di Lebanon Selatan, seperti serangan terhadap tentara Lebanon Selatan yang didukung Israel. Bagi pendukung teror negara, perlawanan terhadap tentara pendudukan atau tentara bayaran setempat adalah terorisme, yang patut dibalas dengan keras. Koresponden Times Israel, Thomas Friedman, secara rutin menggambarkan serangan di Lebanon Selatan terhadap pasukan Israel sebagai bom teror atau terorisme bunuh diri, yang dia meyakinkan kita, merupakan produk dari lemahnya aspek psikologis atau semangat religius.
Ia melaporkan lebih lanjut bahwa penduduk di zona keamanan Israel yang melanggar peraturan yang ditetapkan penjajah akan ditembak di tempat, tanpa basa-basi. Sebagian yang ditembak adalah peninjau yang tak terlibat perang. Akan tetapi, ini bukan praktik terorisme negara. Ia juga mencatat Israel telah berusaha membatasi lalu lintas berita di wilayah ini. Tidak ada wartawan yang boleh meliput dampak aksi serangan bunuh diri, dan nyaris tidak ada informasi yang dirilis mengenai hal itu. Fakta ini tidak menghalanginya untuk mengabarkan dengan penuh keyakinan tentang latar belakang serta kondisi dan gangguan psikologis kubu yang dicap teroris oleh para penjajah. Saat Reagan dan Peres berjabat tangan saling mengucapkan selamat terkait sikap tegas mereka terhadap momok jahat terorisme di hadapan para pengagum setianya, Pers melaporkan satu lagi aksi teroris di Lebanon Selatan. Teroris membunuh 6 orang, menghancurkan stasiun radio Kristen milik Amerika Serikat di Lebanon Selatan. Demikian tajuk utama pada hari yang sama. Mengapa teroris Lebanon menghancurkan Voice of Hope yang dijalankan misionaris Kristen Amerika? Pertanyaan ini tidak dibahas. Namun, mari kita telisik lebih lanjut, demi mengklarifikasi konsep terorisme dan aksi balasan. Salah satu alasannya, stasiun itu menyuarakan kepentingan tentara Lebanon Selatan, pasukan bayaran yang didirikan Israel di Lebanon Selatan untuk meneror penduduk di zona aman. Lokasi stasiun Radion, di dekat desa Hiam, juga layak diperhatikan. Hiam memiliki sejarah panjang bagi Lebanon dan Israel, kendati asing bagi Amerika Serikat. ZF Sif menyinggung sejarah ini di tengah operasi militer tinju besi yang dijalankan Peres. Ia menuturkan, ketika Israel menyerang Lebanon pada tahun 1982, desa Hiam sepi penghuni, meskipun sekarang terdiri atas 10.000 jiwa, sementara kota Nabatia di Lebanon hanya terdiri atas 5.000 jiwa, dan hari ini 50.000. Mereka dan penduduk lainnya lagi-lagi akan harus meninggalkan rumah mereka, jika membiarkan kehadiran kelompok ekstremis di tengah komunitas mereka atau membiarkan Palestina menyerang permukiman Israel, Sif menjelaskan. Begitulah nasib mereka jika mempermainkan IDF, yang kemudian menyerang desa-desa Lebanon, membunuh penduduk sipil secara acak dan menghancurkan pertahanan terhadap terorisme yang tidak kunjung lenyap karena tentara Israel mengacau setiap hari di Lebanon Selatan. Bagi orang Lebanon yang mendapat peringatan tersebut, dan setidaknya beberapa kelompok warga Israel yang punya akses informasi lebih baik, Sif tidak harus menjelaskan penyebab penduduk Nabatia berkurang menjadi 5.000 dan Hiam dikosongkan pada tahun 1982. Ya, penduduk Hiam telah diusir, dengan ratusan orang terbunuh, oleh pengeboman teror Israel sejak awal tahun 1970-an, dan segelintir orang yang tinggal di Hiam dibantai selama invasi ke Lebanon pada tahun 1978. Di bawah pengawasan Brigade Elit Golani, oleh milisi Israel, Hadad, yang relatif berhasil menciptakan perdamaian di wilayah ini dan mencegah kembalinya teroris PLO, demikian sang tokoh perdamaian menjelaskan. Hiam juga merupakan situs penjara rahasia yang dikelola Israel dan sekutu milisi lokalnya di Lebanon Selatan, tempat tahanan dikurung dalam kondisi yang mengerikan dan dipukuli dan disetrum. Menurut mantan narapidana dan petugas bantuan internasional di daerah tersebut. Palang Merah melaporkan bahwa Israel menjalankan penjara, dan petugas Palang Merah dilarang masuk oleh IDF. Mengkonfirmasi laporan ini, Horowitz menambahkan, Israel telah belajar dari Ansar, kamp konsentrasi yang dijalankan IDF. Karena itu, ia mengatur agar tentara bayaran SLA untuk menjalankan bilik penyiksaan Hiam agar bisa menangkis kritik. Laporan ekstensif tentang penyiksaan mantan tahanan ini diabaikan di Amerika Serikat, tetapi tidak di negara lain. Mengutip bukti ini, Paul Kessler dari Collège de France, salah satu pendiri Komite Dokter Prancis untuk Yahudi Soviet, menyatakan sebagian besar tahanan didakwa sebagai tersangka dalam operasi militer,
atau merupakan penduduk desa yang ditangkap karena menolak bekerja sama dengan kuasa pendudukan, dan khususnya karena menolak bergabung dengan milisi bersenjata Lebanon Selatan yang dipimpin Israel. Tidak ada yang didakwa atau diadili, meski kemudian ditahan lebih dari 1 tahun. Khiam adalah tempat utama, tetapi bukan satu-satunya. Kessler melaporkan penyiksaan sistematis oleh penjaga SLA, yang mengoperasikan penjara di bawah arahan petugas Israel. Dan ada lebih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang serangan teroris oleh kelompok fanatik di Khiam pada tanggal 17 Oktober tahun 1985, yang dianggap sesuai untuk menjadi bagian dari ingatan sejarah di samping tindakan teror lainnya guna keperluan ideologis yang lebih besar. Nabatia juga punya cerita lain. Perginya 50.000 dari 60.000 penduduk terutama karena ketakutan akibat penembakan Israel, dilaporkan 2 koresponden Jerusalem Post yang sedang melakukan perjalanan ke Lebanon Selatan untuk menggali bukti teror dan kekejaman PLO, dan hanya menemukan sedikit keterangan mengenai ini, meskipun ada banyak bukti teror Israel dan pengaruhnya. Salah satu serangan membabi buta terjadi pada tanggal 4 November tahun 1977, ketika Nabatia dihujani tembakan artileri berat dari kubu Maronite Lebanon yang didukung Israel, dan juga dari pasukan Israel di kedua sisi perbatasan termasuk sebagian dari 6 titik pangkalan Israel di Lebanon. Serangan berlanjut keesokan harinya, dengan 3 wanita terbunuh di antara korban lainnya. Pada tanggal 6 November 2 roket yang ditembakkan gerilyawan Fatah menewaskan 2 orang Israel di Nahariyah, mengawali pertempuran dan serangan roket kedua yang menewaskan 1 orang Israel. Kemudian terjadi serangan udara Israel yang menyebabkan sekitar 70 orang, hampir semuanya warga Lebanon, terbunuh. Perselisihan yang diprakarsai Israel ini, yang dapat menimbulkan perang besar, disebut Presiden Mesir Sadat sebagai alasan untuk kesediaannya mengunjungi Yerusalem beberapa hari kemudian. Berbagai peristiwa ini telah terbenam dalam memori sejarah dalam bentuk yang berbeda, bagaimanapun, tidak hanya di dunia jurnalistik, tetapi juga kajian akademik, untuk mengganggu upaya menuju konferensi perdamaian. Edward Halley menulis tanpa bukti, PLO melepaskan roket Katyusha ke desa Nahariyah, Israel Utara, pada 6 dan tanggal 8 November menewaskan 3 orang, dan memunculkan aksi balasan Israel yang tak terelakkan pada tanggal 9 November dengan lebih dari 100 orang terbunuh dalam serangan di Tirus dan sekitarnya dan 2 kota kecil di selatan. Sesuai aturan mainnya, dalam sejarah yang disterilkan, rakyat Palestina melakukan terorisme, orang Israel kemudian membalas dengan lebih keras. Di dunia nyata, kebenaran sering kali agak berbeda, tidak mudah untuk mempelajari terorisme di Timur Tengah. Penganiayaan Nabatia jarang dicatat pers Barat, meski ada beberapa pengecualian. Salah satu serangan terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 1975, ketika Angkatan Udara Israel mengebom kota tersebut serta menewaskan puluhan warga sipil Lebanon dan Palestina, dengan senjata anti-personel, bom, dan roket. Serangan ini ternyata diberitakan, tetapi tidak menimbulkan perhatian atau kekhawatiran, mungkin karena ini merupakan aksi balasan, yaitu terhadap Dewan Keamanan PBB, yang baru saja menyetujui untuk mengawali pembahasan proposal perdamaian yang didukung Suriah, Yordania, Mesir, dan PLO, sebagaimana dibahas di bab 1. Cerita berlanjut dengan sedikit perubahan. Pada awal tahun 1986, sementara mata dunia terfokus pada kengerian akan teroris gila di dunia Arab, pers menyebutkan bahwa meriam tank Israel menghujani tembakan ke desa Sreifa di Lebanon Selatan, menghantam 30 rumah. IDF mengklaim mereka diserang dari rumah itu oleh teroris bersenjata, yang melakukan penyergapan dalam apa yang mereka sebut operasi militer untuk mencari 2 tentara Israel yang telah diculik di zona aman Israel di Lebanon.
Pers Amerika juga pada umumnya tak memuat laporan pasukan penjaga perdamaian PBB bahwa pasukan Israel benar-benar gila dalam operasi ini, mengepung seluruh desa, mencegah tentara PBB mengirim air, susu, dan jeruk ke penduduk desa yang diinterogasi, penyiksaan brutal terhadap pria dan wanita oleh pasukan Israel, dan tentara bayaran lokal mereka dengan pasukan IDF berdiri di dekatnya. IDF kemudian pergi, membawa banyak penduduk desa termasuk wanita hamil, beberapa dibawa ke Israel dengan melanggar hukum internasional. Mereka juga menghancurkan rumah-rumah dan menjarah dan merusak bangunan lain, sementara Shimon Peres menyatakan upaya pencarian Israel atas tentaranya yang diculik, mengungkapkan sikap kita terhadap nilai kehidupan dan martabat manusia. Sebulan kemudian, pada tanggal 24 Maret Radio Lebanon melaporkan bahwa pasukan Israel, baik tentara bayaran IDF atau SLA, menembaki Nabatiyah, membunuh 3 warga sipil, dan melukai 22 lainnya, tatkala tembakan meriam menghantam pasar di pusat kota saat fajar, tempat banyak orang berkumpul untuk berdagang. Serangan tersebut diduga sebagai balasan atas serangan terhadap tentara bayaran Israel di Lebanon Selatan. Seorang pemimpin Amal Syiah menegaskan, permukiman dan bangunan Israel tidak akan lolos dari serangan perlawanan. Pada tanggal 27 Maret sebuah roket Katyusha menghantam halaman sekolah di Israel Utara, melukai 5 orang, dan menimbulkan serangan Israel di kamp-kamp pengungsi Palestina di dekat Sidon, menewaskan 10 orang dan melukai 22 lainnya. Sementara Komandan Israel Utara menyatakan melalui radio tentara Israel bahwa IDF belum tahu pasti apakah roket tersebut ditembakkan gerilyawan Syiah atau Palestina. Pada tanggal 7 April sejumlah pesawat Israel mengebom kamp-kamp yang sama dan desa di sekitarnya, menewaskan 2 orang dan melukai 20 lainnya, dengan mengklaim bahwa teroris berkumpul di sana dan bermaksud untuk membunuh warga Israel. Dari semua kejadian ini, hanya serangan roket ke Israel Utara yang masuk liputan TV dengan disertai kesedihan dan kemarahan umum terhadap momok jahat terorisme, meskipun tidak terlalu menggema karena histeria massal kemudian diarahkan pada invasi. Nicaragua di Honduras. Saat angkatan bersenjata Nicaragua menggunakan hak hukum untuk sekuat tenaga mengusir gerombolan teroris yang dikirim Amerika Serikat ke wilayah mereka, dalam sebuah aksi yang berlangsung tepat sebelum pemungutan suara Senat mengenai bantuan untuk kontra. Ingat, satu-satunya masalah serius yang diperdebatkan di negara teroris adalah apakah tentara pihak ketiga dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh tuan mereka. Sebaliknya, Israel tidak menggunakan hak hukum untuk memburu penjahat saat menembaki dan mengebom sejumlah kota dan tempat pengungsian, juga tidak punya dasar untuk melakukan tindakan terorisme skala besar dan agresi terang-terangan di Lebanon yang termasuk dalam konsep ini. Namun sebagai negara sekutu, Israel mewarisi hak untuk melakukan terorisme, penyiksaan, dan agresi dari sang kaisar. Dan Nicaragua, sebagai musuh, jelas tidak memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya dari terorisme internasional Amerika Serikat. Akibatnya, wajar jika tindakan Israel harus dibiarkan, atau dianggap sebagai pembalasan yang sah. Sementara Kongres di seberang spektrum nan sempit, mencela Marxis-Leninis Nicaragua atas aksi mereka yang mengancam perdamaian dan stabilitas regional. Invasi Israel ke Lebanon pada Juni tahun 1982 juga disterilkan dengan baik. Shimon Peres menulis bahwa operasi Peace for Galilee dilancarkan untuk memastikan bahwa Galilea tidak lagi diterjang roket Katyusha. Eric Breindel menjelaskan, tentu saja, tujuan utama invasi Israel pada tahun 1982 adalah untuk melindungi wilayah Galilea dari serangan roket Katyusha dan tembakan lainnya dari Lebanon. Halaman berita Times menginformasikan kepada kita bahwa invasi tersebut dimulai setelah serangan gerilyawan Organisasi Pembebasan Palestina di permukiman utara Israel,
dan tanpa kutipan bahwa para pemimpin Israel mengatakan ingin mengakhiri serangan roket dan tembakan di perbatasan utara Israel, yang sudah bisa dicapai setelah 3 tahun tentara Israel berdiam di Lebanon. Henry Kam pun menambahkan, selama hampir 3 tahun, orang-orang Kiryat Shemona tak lagi tidur di tempat perlindungan, dan orang tua tidak khawatir saat anak-anak mereka pergi ke sekolah atau bermain. Roket-roket Katyusha buatan Soviet, yang selama bertahun-tahun menyerang kota ini di dekat perbatasan Lebanon secara acak, tak lagi menghantam sejak Israel menyerang Lebanon pada Juni tahun 1982. Dan Thomas Friedman menyatakan, jika roket-roket kembali menghujani perbatasan utara Israel setelah semua itu dilakukan di Lebanon, publik Israel akan marah. Saat ini tidak ada roket yang mendarat di Israel Utara. Dan jika serangan berskala besar dimulai lagi di perbatasan utara Israel, kelompok minoritas itu yang lebih memilih menempatkan tentara di Lebanon dapat tumbuh menjadi mayoritas lagi. Operasi perdamaian untuk Galilea, invasi Israel ke Lebanon, awalnya dilakukan untuk melindungi penduduk sipil dari tembakan Palestina. Demikian Friedman melaporkan dalam salah satu dari sekian banyak cerita tentang kerja keras orang-orang Israel yang menderita. Para politikus juga acap kali mengungkapkan doktrin yang sama. Zbigniew Brzezinski menuliskan, meningkatnya kehadiran militer Suriah dan penggunaan Lebanon oleh Organisasi Pembebasan Palestina untuk menyerang Israel telah memicu invasi Israel pada tahun 1982. Sedangkan Ronald Reagan, dalam gaya khas kemunafikan moralitas, meminta kita untuk mengingat bahwa ketika semua invasi dimulai, Israel, karena pelanggaran perbatasan utara oleh orang-orang Palestina sendiri, PLO telah jauh menjangkau Beirut, tempat 10.000 orang Palestina telah membawa kehancuran di Beirut, bukan pengebom yang ia dukung. Cerita ini dan laporan lain yang tak terhitung banyaknya, dengan deskripsi rinci seputar tentang kesengsaraan orang Galilea yang menjadi sasaran pengeboman Katyusha, membantu menciptakan gambaran umum mengenai kubu fanatik Palestina yang dipersenjatai Soviet, sebagai komponen utama jaringan teror internasional yang berbasis di Rusia, yang memaksa Israel untuk menyerang dan menghancurkan kamp pengungsi Palestina dan target lainnya, seperti akan dilakukan negara manapun untuk membela rakyatnya dari serangan teroris yang membabi buta. Dunia nyata, sekali lagi, agak berbeda. David Sipler mencatat, dalam 4 tahun antara invasi Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan pada tahun 1978 dan invasi pada tanggal 6 Juni tahun 1982, sebanyak 29 orang terbunuh di Israel Utara akibat segala bentuk serangan dari Lebanon, termasuk pengeboman dan pelanggaran perbatasan oleh teroris. Namun, 1 tahun sebelum invasi 1982, suasana perbatasan cukup tenang. Laporan ini bisa dibilang luar biasa, setidaknya mendekati setengah kebenaran. Sementara PLO menahan diri dari tindakan melintasi batas wilayah selama 1 tahun sebelum invasi Israel, suasana perbatasan tidak tenang-tenang saja. Sebab, teror Israel berlanjut, menewaskan banyak warga sipil. Sekali lagi perbatasan hanya tenang dalam istilah rasis wacana Amerika Serikat. Selain itu, baik Sipler maupun rekannya tidak ingat bahwa saat 29 orang terbunuh di Israel Utara dari tahun 1978, ribuan orang terbunuh akibat pengeboman Israel di Lebanon, yang jarang dicatat di Amerika Serikat, dan jarang berupa aksi balas dendam. Pengeboman dari tahun 1978 merupakan elemen sentral dari proses perdamaian Camp David, yang sudah bisa diduga, membebaskan Israel untuk melanjutkan pengambilalihan dan penindasan di wilayah pendudukan seraya menyerang tetangganya di utara, dengan penghalang utama Arab Mesir kini tak lagi terlibat dalam konflik dan dengan peningkatan dukungan militer Amerika Serikat. William Cohen mencatat lebih jauh,
rencana operasional Israel untuk menginvasi Lebanon guna melawan PLO pada tahun 1981 sampai tahun 1982 tampaknya bertepatan dengan konsolidasi perjanjian damai Mesir-Israel. Perlu dicatat bahwa arti penting perjanjian Camp David, meski hampir tak disinggung di Amerika Serikat pada saat itu dan karena itu, dipahami oleh wartawan Amerika yang kompeten. Maka dalam sesi wawancara di Israel, David Sipler mengatakan, di pihak Israel, tampak bagi saya bahwa perjanjian perdamaian ini mengkondisikan situasi untuk peperangan di Lebanon. Karena tak harus lagi berkonfrontasi dengan Mesir, Israel merasa bebas untuk memulai perang di Lebanon, sesuatu yang mungkin tidak berani dilakukan sebelum perjanjian damai tersebut. Ironis bahwa perang di Lebanon tidak mungkin terjadi tanpa perjanjian damai. Tidak sepenuhnya ironis, melainkan merupakan bagian intrinsik dari prosesnya. Sepengetahuan saya, ia tidak menuliskannya selama 5 tahun menjadi koresponden Times di Israel, yang berakhir pada Juni tahun 1984, ataupun setelahnya. Sipler menambahkan, saya pikir tidak akan ada perlawanan yang luar biasa terhadap perang di kalangan warga Israel tanpa perjanjian damai semacam ini. Berada di Israel saat itu, ia pasti tahu pertentangan yang luar biasa terhadap perang adalah propaganda rekayasa post-hoc yang dirancang untuk memulihkan citra Israel yang elok. Sebenarnya, hanya ada sedikit pertentangan hingga pembantaian pasca perang Sabra Shatila, ketika pendukung perang di Amerika Serikat juga meninggalkan kapal yang tenggelam, membangun sejarah penipuan tentang oposisi sebelumnya, seperti dalam kasus Perang Indochina, dan kemudian peningkatan ongkos pendudukan. Beralih ke dunia nyata, perlu dipertimbangkan terlebih dulu latar belakang operasi damai untuk Galilea. PLO mengikuti gencatan senjata yang ditetapkan Amerika Serikat pada Juli tahun 1981, meskipun berulang kali Israel berupaya menyulut sejumlah tindakan yang dapat digunakan sebagai dalih untuk menjalankan invasi yang direncanakan, termasuk pengeboman akhir April tahun 1982 yang menewaskan 24 orang, tenggelamnya kapal nelayan, dan lain-lain. Satu-satunya pengecualian adalah balasan ringan pada Mei setelah pengeboman Israel, dan respons terhadap serangan bom berat Israel dan serangan darat di Lebanon pada Juni yang menimbulkan banyak korban sipil. Serangan Israel ini dilancarkan dalam aksi balasan atas percobaan pembunuhan duta besar Israel di London oleh Abu Nidal, musuh bebuyutan PLO, yang bahkan tidak memiliki markas di Lebanon, lagi kisah familiar tentang aksi balasan. Usaha pembunuhan ini digunakan sebagai dalih untuk invasi yang telah lama direncanakan. New Republic mengabarkan kepada kita bahwa keberhasilan negosiator PBB Brian Urquhart, entah bagaimana dipandang sebelah mata, dan terlupakan. Negosiasi untuk gencatan senjata PLO di Lebanon Selatan pada tahun 1981, misalnya. Tidak mengherankan jika surat kabar yang patuh pada kebijakan partai lebih memilih untuk melupakan fakta tersebut, tetapi penyimpangan memori yang begitu mudah dianggap wajar itu patut diperhatikan. Peristiwa Juli tahun 1981 mengikuti pola yang sama. Pada tanggal 28 Mei ZF Sif dan Ehud Yaari menuliskan, Perdana Menteri Menachem Begin dan Kepala Staf Rafael Eitan mengambil langkah lain yang akan membawa negara mereka lebih dekat menuju perang di Lebanon dengan tindakan yang pada dasarnya disengaja untuk tujuan akhir itu. Yaitu melanggar gencatan senjata dengan pengeboman pusat PLO, istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada target Israel, apapun mereka, di Lebanon Selatan. Serangan terus berlanjut dari udara dan laut sampai tanggal 3 Juni. Sif dan Yaari menambahkan, sementara rakyat Palestina menanggapi dengan hati-hati karena khawatir reaksi yang keras hanya akan memancing operasi militer Israel yang lebih besar. Gencatan senjata kembali dilakukan, dan dirusak lagi oleh Israel pada tanggal 10 Juli dengan pengeboman lainnya.
Kali ini Palestina bereaksi dengan serangan roket yang menimbulkan kepanikan di Galilea Utara, diikuti serangan bom Israel di Beirut dan sasaran sipil lainnya. Saat gencatan senjata diumumkan pada tanggal 24 Juli, sekitar 450 orang Arab, hampir semua warga sipil Lebanon, dan 6 orang Israel terbunuh. Dari cerita ini, yang diingat hanyalah serangan di Galilea Utara, yang diterjang roket Katyusha oleh teroris PLO hingga akhirnya memaksa Israel untuk melakukan aksi balasan dengan invasi Juni tahun 1982 ke Lebanon. Hal ini terkadang dianggap benar, bahkan bagi jurnalis serius yang tidak hanya menyediakan ruang untuk propaganda resmi. Edward Walsh menuliskan, serangan roket yang diulang pada tahun 1981 telah menempatkan Kiryat Shemona dalam kepungan, menggambarkan sikap orang tua yang putus asa, dan teror yang disebabkan oleh gempuran artileri dan roket dari basis Palestina di dekatnya pada tahun 1981 itu tanpa keterangan lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi. Curtis Wilkie, salah satu jurnalis Amerika yang skeptis dan cekatan di Timur Tengah, menulis bahwa Kiryat Shemona hangus terbakar akibat pasukan Organisasi Pembebasan Palestina pada tahun 1981. Serangan roket Katyusha buatan Soviet begitu gencar sehingga penduduk yang tidak melarikan diri dipaksa menghabiskan 8 hari dan malam berturut-turut di tempat perlindungan. Sekali lagi, tanpa ulasan lebih lanjut tentang alasan hangus terbakar ini atau suasana di Beirut dan daerah permukiman lainnya, tempat ratusan orang terbunuh akibat serangan bom Israel. Contoh tersebut memberi wawasan lebih jauh tentang konsep terorisme dan aksi balasan, sebagaimana ditafsirkan dalam sistem ideologis Amerika Serikat, dan dalam asumsi yang tentu saja menyingkirkan penderitaan korban utama dengan dalih yang lazim diungkapkan. Laporan resmi bahwa serangan roket dan tembakan di perbatasan utara Israel berakhir berkat operasi Peace for Galilee, NYT lihat di atas, keliru dalam dua hal. Pertama, suasana di perbatasan itu tenang selama 1 tahun sebelum invasi akibat serangan teror dan provokasi Israel dan serangan roket utama. Pada Juli tahun 1981, merupakan respons terhadap teror Israel yang dalam kejadian ini saja menimbulkan korban hampir 100 kali lebih besar daripada respons PLO. Kedua, berbeda dengan periode sebelumnya, serangan roket terhadap Israel dimulai tak lama setelah invasi berakhir, dari awal tahun 1983, dan terus berlanjut. Sekelompok wartawan pembangkang dari Israel menyebutkan, dalam 2 minggu pada September tahun 1985, 14 roket Katyusha ditembakkan ke Galilea. Selanjutnya, serangan teroris meningkat 50% di tepi barat dalam bulan-bulan setelah perang, dan pada akhir tahun 1983 telah meningkat 70% sejak perang di Lebanon, menjadi ancaman gawat pada tahun 1985, bukan konsekuensi mengejutkan atas kekejaman dan penghancuran terhadap masyarakat sipil dan sistem politik rakyat Palestina. Alasan sebenarnya untuk invasi tahun 1982 bukanlah ancaman bagi Galilea Utara, sebagaimana diungkap dalam sejarah yang disterilkan, tetapi sebaliknya, seperti dijelaskan dengan masuk akal setelah invasi diluncurkan, oleh pakar terkemuka Israel di Palestina, Profesor Universitas Yahudi, Yehoshua Porat, sosok moderat dalam ungkapan Israel, yang mendukung solusi Yordania dari Partai Buruh untuk Rakyat Palestina. Keputusan untuk menyerang, menurutnya, mengacu pada fakta bahwa gencatan senjata telah dipatuhi. Inilah malapetaka sesungguhnya bagi pemerintah Israel, karena mengancam kebijakan untuk menghindari penyelesaian politik. Pemerintah berharap, ia melanjutkan, PLO terdesak kekurangan dukungan logistik dan basis teritorial, sehingga kembali pada aksi terorisme sebelumnya. Melakukan pengeboman di seluruh dunia, membajak pesawat terbang, dan membunuh banyak orang Israel,
dan dengan demikian, akan kehilangan sebagian legitimasi politik yang diperolehnya dan melemahkan bahaya perundingan dengan orang-orang Palestina yang representatif, yang akan mengancam kebijakan, dianut kedua kelompok politik utama untuk menjaga kontrol efektif atas wilayah pendudukan. Secara masuk akal, pemimpin Israel mengasumsikan bahwa mereka yang membentuk opini publik di Amerika Serikat, satu-satunya negara yang diperhitungkan. Kini Israel telah memilih untuk menjadi negara tentara bayaran yang melayani kepentingan tuannya, dapat diandalkan buat menghapus sejarah sebenarnya dan menggambarkan tindakan teroris akibat agresi dan kekejaman Israel sebagai kekerasan semena-mena dianggap sesuai cacat dalam karakter dan budaya Arab, jika bukan cacat rasial. Tanggapan Amerika Serikat tentang terorisme selanjutnya memenuhi harapan ini dengan cukup tepat. Propaganda utama yang lihai untuk negara teroris di Yerusalem dan Washington. Poin mendasar ini dipahami dengan baik di Israel. Perdana Menteri Yitzhak Shamir menyatakan di stasiun televisi Israel bahwa Israel berperang karena ada ancaman mengerikan. Bukan semata ancaman militer, melainkan juga politis, mendorong satiris Israel, B. Michael, untuk menulis bahwa alasan mengada-ada soal ancaman militer atau ancaman bagi Galilea niscaya mati, begitu kita menyingkirkan ancaman politik dengan menyerang terlebih dulu. Sekarang, syukurlah tidak ada yang membicarakannya. Kolumnis Aaron Bacar berpendapat, mudah untuk memahami iklim kepemimpinan Israel. Arafat dituduh terus bergerak menuju semacam akomodasi politik dengan Israel dan di mata pemerintah Israel. Ini ancaman terburuk, termasuk Partai Buruh dan Likud. Wartawan sejarawan Benny Morris mengungkapkan, PLO menahan diri di sepanjang perbatasan utara selama 1 tahun penuh, dalam beberapa kesempatan tak bereaksi terhadap tindakan Israel dirancang khusus untuk memancing PLO di utara. Bagi perwira senior IDF, ia melanjutkan, perang tersebut tak terelakkan karena PLO merupakan ancaman politik bagi Israel dan bagi cengkeraman Israel atas daerah pendudukan, karena harapan bangsa Palestina di dalam dan luar daerah pendudukan untuk mewujudkan aspirasi nasional bertumpu pada PLO. Seperti setiap komentator waras, Morris heran dengan histeria tentang ancaman militer PLO, dan meramalkan bahwa orang-orang Syiah di Beirut Barat, banyak di antaranya pengungsi akibat pengeboman Israel sebelumnya di Lebanon Selatan pada 1970-an, mungkin akan selalu mengingat pengepungan IDF pada Juni sampai Agustus tahun 1982 untuk waktu yang lama, dengan dampak jangka panjang bagi terorisme Syiah terhadap sasaran Israel. Di sayap kanan, anggota Knesset dari Likud, Ehud Olmert, mengatakan bahaya yang ditimbulkan PLO bagi Israel tidak terletak pada ekstremisme, tetapi dalam gaya moderat fiktif yang berhasil ditunjukkan Arafat tanpa pernah lupa tujuan utamanya, yaitu penghancuran Israel bisa dibilang benar, seperti pada David Ben-Gurion, yang saat berkuasa tidak pernah melupakan tujuan akhirnya untuk memperluas batas-batas aspirasi Zionis, termasuk sebagian besar negara di sekitarnya dan ada kalanya mengacu pada perbatasan Alkitab dari Sungai Nil ke Irak, sementara penduduk asli entah bagaimana akan dipindahkan. Mantan administrator tepi barat Profesor Menachem Milson menyatakan, adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa ancaman terhadap Israel yang diwakili PLO pada hakikatnya berupa ancaman militer. Sebaliknya, ini bersifat politis dan ideologis. Menteri Pertahanan Ariel Sharon menjelaskan sebelum invasi bahwa ketenangan di tepi barat mengharuskan penghancuran PLO di Lebanon. Dan pengikut ultrakanannya, Kepala Staf Rafael Eitan, berkomentar kemudian bahwa perang tersebut berhasil, karena sangat melemahkan status politik PLO dan perjuangan PLO untuk negara Palestina, seraya menegakkan kapasitas Israel untuk menghalangi tujuan tersebut. Mengomentari pernyataan tersebut, sejarawan militer Israel Uri Milstein, pendukung solusi Jordanian dari Partai Buruh, menuturkan tujuan invasi dalam konsepsi Sharon Eitan antara lain untuk membentuk orde baru di Lebanon dan Timur Tengah,
untuk memajukan proses sadatisasi di beberapa negara Arab, untuk menjamin aneksasi Yudea dan Samaria tepi barat ke negara Israel, dan mungkin solusi atas masalah Palestina. Anggota Knesset Amnon Rubinstein, yang sangat dipuji di Amerika Serikat karena sikap liberal dan cinta damainya, menulis bahwa meskipun gencatan senjata kurang lebih telah diikuti, artinya dipatuhi PLO, tetapi tidak oleh Israel, invasi ke Lebanon dibenarkan karena potensi ancaman militer belum jadi ancaman nyata. Senjata dan amunisi di Lebanon Selatan pada akhirnya akan digunakan untuk menyerang Israel. Pertimbangkan dampak argumen ini dalam konteks lain, bahkan jika kita menganggap serius klaim tentang potensi ancaman militer PLO ke Israel. Camkan bahwa Rubinstein memperhitungkan doktrin menarik yang diucapkan pemerintahan Reagan untuk membenarkan pengeboman Libya pada April tahun 1986 demi membela diri melawan serangan masa depan, yang akan kita bahas di bab berikutnya. Para pendukung kekejaman Israel di Amerika terkadang mengakui kebenaran yang sama. Tepat sebelum invasi tersebut, editor New Republic Martin Peretz menggemakan pandangan Sharon dan Eitan, mendesak agar Israel menyerang PLO hingga mengalami kekalahan militer abadi di Lebanon, dan dengan demikian akan menunjukkan kepada orang-orang Palestina di tepi barat bahwa perjuangan mereka untuk sebuah negara merdeka telah mengalami kemunduran telak, dan orang-orang Palestina akan berubah menjadi bangsa lain yang hancur, seperti orang Kurdi atau Afghanistan. Dan tokoh sosialis Demokrat Michael Walzer, yang melihat solusi untuk orang Arab Palestina, dan Israel juga adalah dengan pemindahan orang-orang marginal di negara itu pada dasarnya mirip dengan sikap Rabbi Kahane yang rasis. Lihat bab 1 catatan 59, menjelaskan di New Republic setelah perang, saya pasti senang menyambut kekalahan politik PLO, dan saya percaya operasi militer terbatas yang dibutuhkan untuk menimbulkan kekalahan dapat dipertahankan berdasarkan teori perang yang adil. Sangat menarik untuk mengamati kesamaan terkait persoalan ini antara sayap kanan Israel dan liberalis kiri Amerika. Singkatnya, tujuan perang itu politis, wilayah pendudukan menjadi target utama, Orde Baru di Lebanon menjadi target lain. Kisah tentang melindungi perbatasan dari terorisme adalah agitprop, propaganda politik era Uni Soviet. Jika terorisme Palestina bisa dihidupkan kembali, semakin baik. Dan jika kita tidak bisa menyalahkan Arafat, setidaknya ia bisa diberi stigma sebagai bapak pendiri kekerasan Palestina kontemporer New Republic, sehingga usahanya untuk penyelesaian politik dapat ditanggulangi. Mengatasi penyelesaian politik tidak cukup dengan penghancuran basis politik PLO, seperti yang telah diharapkan. Jadi, tetap diperlukan kewaspadaan untuk memerangi ancaman tersebut dan membela kebenaran doktrin bahwa Amerika Serikat dan Israel mencari perdamaian, tetapi masyarakat Arab menolaknya. Maka, pada April hingga Mei tahun 1984, Arafat membuat serangkaian pernyataan di Eropa dan Asia yang menyerukan agar perundingan dengan Israel diarahkan menuju pengakuan bersama. Tawaran tersebut segera ditolak Israel, dan diabaikan Amerika Serikat. Berita UPI tentang proposal Arafat menghiasi halaman depan San Francisco Examiner, dan fakta-fakta yang dilaporkan tidak cukup menonjol dalam konteks lokal. Pers nasional langsung menyisihkan cerita tersebut, terlepas dari penyebutan di Washington Post beberapa minggu kemudian. New York Times bahkan mendiamkan sejumlah surat pembaca yang mengacu pada fakta tersebut, sambil tetap bersama yang lain menolak Arafat karena keengganannya mengikuti ketentuan diplomatik. Secara umum, surat kabar yang berpengaruh cenderung menyembunyikan fakta ini, sikap yang sepenuhnya wajar mengingat posisi pemerintah Amerika Serikat dalam masalah ini. Orang-orang Israel yang berwawasan tentu saja menyadari pendirian Arafat. Mantan Kepala Intelijen Militer, Jenderal Purnawirawan Yehoshafat Harkabi, ahli kajian Arab dan terkenal agresif, mencatat bahwa PLO menginginkan penyelesaian politik karena tahu bahwa alternatifnya tidak baik dan akan mengakibatkan kehancuran total.
Arafat, seperti Hussein dan orang-orang Arab di tepi barat, khawatir jika tidak ada penyelesaian, Israel akan mengamuk, dan hancurlah semua tetangganya, termasuk orang-orang Palestina. Karena itu, Arafat mengambil posisi yang relatif moderat sehubungan dengan Israel. Pengamatan ini menggarisbawahi beberapa hal. 1. Ada konteks politik yang penting ketika terorisme harus dipahami, jika kita ingin mengambil sikap serius. 2. Yang termasuk terorisme adalah kejahatan orang lain, bukan tindakan kita yang sebanding atau lebih buruk. Dalam kasus ini, berarti kejahatan Palestina, bukan Israel atau Amerika. 3. Konsep terorisme dan aksi balasan digunakan sebagai istilah propaganda, bukan deskripsi. Yang krusial, histeria atas tindakan terorisme yang dipilih dengan cermat, yang dilakukan orang Arab, entah Palestina, Syiah Lebanon, Libya, Suriah, atau bahkan Iran, yang dapat dianggap sebagai orang Arab untuk tujuan ini sejak tahun 1979, dan dirancang untuk mencapai tujuan politik tertentu. Penyelidikan lebih lanjut memperkuat kesimpulan ini. Mari kita tinjau lagi aksi balasan. Serangan roket pertama pasca tahun 1981 oleh orang-orang Syiah melawan Kiryat Shemona terjadi pada Desember tahun 1985, setelah lebih dari 3 tahun masa pendudukan militer yang luar biasa brutal, yang mencapai puncaknya pada operasi tinju besi di bawah pimpinan Shimon Peres awal tahun 1985. Namun, hanya sesekali dilaporkan kebiadaban penjajah yang gagal menyampaikan sesuatu secara lengkap, karena mengabaikan kenyataan sehari-hari. Hal yang sama berlaku untuk laporan kekejaman Israel di wilayah pendudukan, yang gagal menyampaikan gambaran nyata tentang degradasi, penindasan, eksploitasi tenaga kerja murah termasuk anak-anak, kontrol keras terhadap pertumbuhan ekonomi. Gambaran yang lebih tegas diberikan Julie Flynn, menghuraikan kisah hidup dan kematian, di sebuah desa Syiah di Lebanon Selatan, 1 bulan sebelum serangan roket. Kfar Romane adalah kota pertanian sejahtera yang terdiri atas 8.000 orang, di dekat Nabatia pada periode ketika Lebanon Selatan disergap teror PLO, menurut riwayat resmi, lihat catatan 120. Setelah apa yang disebut New York Times sebagai pembebasan dari PLO, daerah ini dikelilingi 2 benteng besar yang dibangun Israel dan tentara Lebanon Selatan, yang terus-menerus mengeluarkan tembakan, kadang dari fajar sampai senja, kadang-kadang hanya untuk beberapa jam, dengan banyak korban jiwa, yang menyebabkan 6.000 orang memilih pindah dan menyisakan 3/4 kawasan tidak dapat dihuni lagi dan menjadi kota mati, tempat tidak ada tanda-tanda aktivitas perlawanan, dan kemungkinan itu kecil terjadi di kalangan petani apolitis di hamparan bukit datar. Apakah penembakan Kiryat Shemona itu termasuk terorisme yang tidak beralasan, atau aksi balasan, bahkan dengan mengesampingkan kekejaman operasi tinju besi Peres Rabin? Perlu juga untuk melihat kehidupan para teroris. Salah satunya diwawancarai Washington Post dalam 5 seri liputan tentang terorisme, dipilih sesuai cara konvensional. Menjalani 18 tahun hukuman di penjara Israel, ia dipilih karena dalam banyak hal mewakili teroris yang sekarang dipenjara dari London sampai Kuwait. Dalam hidupnya, sebuah tragedi pribadi, yakni kematian ayahnya dalam ledakan bom di Yerusalem pada tahun 1946, berpadu dengan sistem kepercayaan Marxisme, membuatnya terjun ke dunia pembunuhan politik berdarah dingin. Bom yang membunuh ayahnya dan lebih dari 90 orang lainnya dipasang oleh kelompok bawah tanah Zionis, Irgun, yang dipimpin Menachem Begin, di markas militer Inggris di tempat yang sekarang menjadi Hotel Raja Daud. Seperti saat itu, ia berkenalan dengan Marxisme, katanya, lewat realitas kondisi di kamp-kamp Palestina di wilayah pendudukan tepi barat. Kenyataan wilayah pendudukan, tidak hanya di kamp, sangat nyata dan pahit dan kejam, berbeda dengan keterangan di halaman editorial Pers Nasional,
tempat kita diberitahu bahwa pendudukan adalah model kerja sama masa depan dan eksperimen dalam koeksistensi Arab-Israel. Keterangan tersebut tidak menjelaskan apapun, tetap muncul sejumlah pertanyaan tentang penggunaan istilah-istilah semacam aksi balasan atau pertimbangan Sulaiman Khater, tentara Mesir yang membunuh 7 turis Israel di pantai Sinai pada tanggal 5 Oktober tahun 1985. Pers Mesir mengabarkan ibunya mengatakan bahwa ia bahagia karena orang-orang Yahudi itu meninggal, dan seorang dokter di desanya di Bahr al-Bakr menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai peringatan terhadap ilusi perdamaian antara Mesir dan Israel. Mengapa sampai muncul reaksi demikian? Pengeboman Tunisia beberapa hari sebelumnya mungkin bisa menjadi alasan, tetapi mungkin ada yang lain. Pada tahun 1970, pesawat tempur Israel mengebom Bahr al-Bakr, menewaskan 47 anak sekolah, selama Perang Atrisi, saat Israel yang luas mengebom sejumlah wilayah Mesir, membuat 1,5 juta warga sipil dari daerah terusan Suez mengungsi, dan mengancam terjadinya perang besar ketika MiG yang dikemudikan pilot Soviet, yang membantu mempertahankan wilayah dalam Mesir, ditembak jatuh oleh pesawat Phantom Israel yang baru dimilikinya.